baru saja menerima kabar gembira dari Wan Pojun. Setelah mengantar Najwa ke kantornya, Andi Rewa menerima panggilan dari Liam. Begitu tersambung, Liam langsung berkata dengan hormat, "Tuan Andi, setelah hampir 20 jam uji coba tanpa henti, tim kami berhasil membuat sampel awal dari jamu, menjaga hati, dan juga ramuan dasar untuk jamu reinkarnasi. Keduanya sudah berhasil kami buat dan bahan mentahnya saat ini berada di tanganku. Kapan aku bisa mengantarnya ke villa pemandian air panas?" Pabrik farmasi Bioteh berada di pinggiran kota, cukup dekat dengan villa pemandian air panas. Sehingga Andi Rewa langsung berkata, "Liam, segera berkendara ke sana. Aku juga akan segera menuju ke sana. Kalau kau tiba lebih dulu, tunggulah sebentar." Liam menjawab tanpa ragu, "Baik Tuan, aku akan berangkat sekarang juga." Andi Rewa langsung memacu mobilnya keluar kota dan tiba di villa 1 jam kemudian. Saat itu Liam sudah berdiri di gerbang villa sambil membawa 2 kotak insulasi bergerak yang tampak sangat canggih. Andi Rewa keluar dari mobil dan langsung menyapanya. "Ayo, kita masuk dan bicara di dalam." Villa ini hanya digunakan Andi untuk meracik obat. Bahkan istrinya Najwa pun hampir tidak pernah ke sini. Tempat ini sangat cocok sebagai laboratorium pribadi Andi Rewa. Begitu masuk, Liam segera membuka 2 kotak insulasi itu dan menyerahkan 2 bongkahan lumpur obat berwarna hitam pekat dan bersuhu sekitar 0 derajat kepada Andi Rewa sambil berkata dengan hormat, "Tuan Andi, ini 2 sampel lumpur obat yang sudah kami buat. Silakan diperiksa." Resep dari Andi umumnya memerlukan reaksi tekanan tinggi dalam reaktor, lalu dilakukan proses pemurnian dengan mesin sentrifugal. Hasil akhirnya adalah lumpur obat pekat hitam dengan aroma obat yang sangat kuat. Andi Rewa mengambil sedikit dari masing-masing lumpur obat, mencium aromanya, lalu mengangguk puas. "Ini sudah sangat baik. Jangan lupa berikan bonus untuk tim yang lembur." Liam menghela nafas lega dan berkata, "Baik Tuan, aku akan langsung memberikan bonus kepada mereka." Lalu dia menambahkan, "Tuan, biaya pembuatan ramuan dasar ini sangat tinggi. Hanya untuk 1 bongkah ini saja, kami menghabiskan ratusan juta untuk bahan-bahan obat berkualitas tinggi." Andi Rewa mengangguk dan berkata serius, "Obat herbal sekelas ini memang butuh bahan terbaik. Jadi wajar kalau biayanya sangat tinggi. Kalau nanti kita pasarkan, kemungkinan harganya akan sangat mahal dan hanya orang kaya yang mampu membelinya." Lalu dia berkata lagi, "Liam, buat dulu 1 batch ramuan dasar sebagai produk suplemen tonik premium dari farmasi Bioteh. Harga jualnya harus tinggi, minimal 10 kali lipat biaya produksi untuk dalam negeri dan 20 kali lipat untuk pasar luar negeri. Setelah diproduksi, bagikan dulu ke beberapa pelanggan kelas atas untuk uji coba. Kalau mereka merasa sangat membutuhkannya, harganya masih bisa dinaikkan lagi." Ini bukan karena Andi Rewa serakah, melainkan karena harga produk kesehatan premium memang sudah memiliki margin keuntungan yang tinggi. Bahkan terkadang sangat tidak masuk akal. Liam tentu paham logika bisnis ini. Dia langsung berkata, "Baik Tuan, aku akan segera memproduksi batch awal." Lalu dia berkata lagi, "Tuan, kusarankan agar ramuan dasar ini tidak dijadikan obat resmi, melainkan dipasarkan sebagai suplemen kesehatan. Prosedurnya akan jauh lebih longgar di berbagai negara. Kalau kita posisikan sebagai suplemen, kita bisa jual di apotik, supermarket, bahkan secara daring. Jangkauannya juga akan jauh lebih luas." Andi Rewa mengangguk. "Oke, lakukan seperti itu." Liam bertanya, "Kalau begitu, apa nama suplemennya?" Andi Rewa berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kita beri nama Nature Fit." Keringkan lumpur obat hingga menjadi bubuk, lalu kemas dalam bentuk kapsul dan jual sebagai suplemen premium. Lalu dia menambahkan, "Tapi kita jangan bekerja sama dengan apotik atau supermarket. Produk kita pasti yang terbaik di kelasnya. Lagi pula farmasi Bioteh juga sudah cukup terkenal.
Jadi kita tidak perlu bergantung pada saluran distribusi orang lain. Menjual melalui pihak ketiga hanya akan mengurangi margin keuntungan kita dan menambah resiko manajemen. Jadi kita akan memangkas jalur distributor dan hanya menjualnya secara langsung. Kita buka toko resmi online. Semua pelanggan wajib memesan dari situ. Kalau produk sudah banyak, kita bisa membuka toko fisik sendiri. Dengan begitu, harga bisa dikontrol dan pemalsuan bisa dicegah. Liam langsung mengangguk. Baik Tuan, aku akan segera mulai membuat toko resmi daring kita. Setelah itu, Andi Rewa berkata kepada Liam, kau tunggu sebentar di ruang tamu. Aku akan ke kamar untuk mencampurkan jamu penghancur gumpalan darah ke dalam lumpur obat untuk jamu reinkarnasi. Setelah selesai, kau langsung bawa pulang dan mulai proses pengemasan. Setelah pengemasan selesai, kau langsung bawa ke Amerika. Liam mengangguk, baik Tuan. Kemudian Andi Rewa membawa lumpur obat untuk jamu reinkarnasi dan naik ke kamar di lantai atas. Dia memperkirakan berat adonan tersebut dan merasa kalau lumpur obat sebesar ini bisa menghasilkan setidaknya 5.000 dosis jamu. Maka dia pun langsung mengambil 5 saset jamu penghancur gumpalan darah dan mencampurkannya ke dalam lumpur obat tersebut. Meskipun jamu penghancur gumpalan darah tidak sehebat jamu regenerasi yang bisa membangkitkan orang mati dan membuat tubuh kembali muda belasan hingga puluhan tahun, namun dalam hal penyembuhan saja, khasiatnya sudah sangat luar biasa, tidak kalah dibandingkan jamu regenerasi. Namun, efek peremajaan dan memperpanjang usia dari jamu regenerasi memang jauh lebih unggul. Kalau dulu saat menderita kanker pankreas stadium akhir dan hampir meninggal, Aldi Gunawan hanya meminum jamu penghancur gumpalan darah, dia tetap bisa sembuh. Hanya saja tubuhnya akan tetap sangat lemah dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Namun ketika dia meminum jamu regenerasi, jamu itu bukan hanya bisa menyembuhkan kankernya, tetapi juga bisa memulihkan tubuhnya secara menyeluruh, bahkan membuatnya kembali ke kondisi 10 tahun yang lalu. Efeknya tentu jauh lebih luar biasa. Tapi Andi Rewa tidak berniat mencampurkan jamu regenerasi ke dalam lumpur obat. Sekarang hanya dengan mencampurkan jamu penghancur gumpalan darah saja, obat ini sudah cukup untuk menjaga nyawa pasien kanker dan secara bertahap mengontrol perkembangan kanker hingga akhirnya sembuh total. Bagi dunia luar, ini sudah bisa disebut obat anti kanker terbaik. Setelah menyelesaikan pencampuran, Andi Rewa menyerahkan lumpur obat tersebut kepada Liam lalu berpesan, adonan ini cukup untuk membuat 5.000 dosis jamu reinkarnasi. Kali ini jamunya akan berbentuk pil. Kau bagi menjadi 4.900 butir, kemas menjadi 700 kotak. Masing-masing 7 butir per kotak. Sisakan masing-masing 20 kotak untuk Amerika, Jerman, dan Inggris. Sisanya gunakan atas nama farmasi Biotech untuk mengadakan program uji coba obat di dalam negeri. Pilih 100 pasien kanker yang kondisinya paling parah dan keluarganya paling kesulitan secara ekonomi. Berikan obat ini secara gratis sebagai uji coba. Andi Rewa menambahkan, saat uji coba, pastikan mereka dikumpulkan untuk dilakukan pencatatan klinis menyeluruh. Gunakan metode ilmiah untuk mencatat perubahan mereka setiap hari. Semuanya sesuai dengan standar perusahaan farmasi internasional. Setelah semua selesai, berikan kepada mereka masing-masing 10 juta sebagai kompensasi. Liam sangat paham bahwa uji coba obat khusus seperti ini selalu menjadi perhatian besar bagi pasien dan keluarganya. Banyak pasien langsung mendaftar begitu ada uji coba baru karena takut tidak kebagian. Umumnya uji coba paling maksimal hanya memberikan obat gratis. Jarang ada yang sampai memberikan uang dan sekalipun ada, paling-paling hanya uang transportasi. Cara Andi Rewa yang langsung memberi 10 juta benar-benar belum pernah terdengar. Tapi dia juga tahu
Alasan Andi Rewa memilih pasien yang paling parah dan paling miskin bukan untuk benar-benar menguji obat ini, karena obat ini sudah terbukti efektif dan tidak memiliki efek samping. Andi Rewa melakukan ini hanya untuk berbuat baik dan memberikan harapan baru kepada pasien kanker yang tidak mampu. Maka dia pun langsung berkata, "Tuan Andi, aku akan segera memulai produksi dan pengemasan hari ini, dan kuusahakan besok pagi aku akan naik penerbangan pertama ke Amerika untuk bertemu pejabat yang bertanggung jawab atas impor obat di sana." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Pesawat jet pribadiku baru saja kembali. Kalau kau sudah siap, langsung saja gunakan itu ke Amerika." Liam segera berkata, "Kalau begitu, aku langsung kembali dan bersiap agar bisa berangkat sore ini. Jadi besok sore waktu setempat, aku sudah bisa tiba di Washington. Aku akan membuat janji dengan orang di sana dan langsung menemuinya setibanya di Washington." Andi Rewa bertanya, "Kau yakin bisa bertemu dengan orang yang penting?" Liam buru-buru menjawab, "Di Amerika ada beberapa perusahaan humas yang khusus membantu perusahaan-perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat. Mereka hanya bertugas mengatur pertemuan. Hasilnya tergantung masing-masing pihak. Selama kita membayar biaya humasnya, mereka bisa mengatur supaya orang yang dituju bersedia makan bersama kita." Andi Rewa mengangguk, "Baik, kalau begitu lakukan seperti itu. Kirimkan dulu obat ini ke orang yang tepat. Sisanya tergantung pada mereka." Liam agak khawatir dan berkata, "Sebenarnya menyerahkan obat ke tangan mereka mungkin mudah, tapi aku khawatir mereka tidak akan menanggapinya dengan serius. Apalagi di Amerika, mereka memang agak meremehkan obat-obatan dari timur. Bisa jadi setelah aku makan bersama mereka, mereka akan langsung membuang obat itu ke tempat sampah." Andi Rewa berkata dengan serius, "Kalau kau mengikuti prosedur normal, justru akan lebih rumit. Kau harus menjalani banyak uji klinis, lalu menyerahkan semua data untuk disetujui. Proses persetujuannya juga bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Kita tidak punya waktu untuk itu, jadi kita harus menempuh cara yang tidak terduga." Kemudian Andi Rewa menambahkan, "Kali ini, ketika kau ke Amerika, jangan langsung berikan semua 20 kotak itu kepada mereka. Berikan beberapa kotak dulu dan lihat respon mereka. Kalau mereka benar-benar mengabaikan obat ini, maka cari seorang tokoh terkenal di Amerika yang sudah divonis kanker dan berikan obat ini kepadanya untuk dicoba. Intinya, kalau tidak bisa menarik perhatian pemerintah, maka tarik perhatian masyarakat umum mereka." Liam membawa kembali lumpur obat yang sudah dicampur oleh Andi dengan jamu penghancur gumpalan darah ke farmasi Biotech. Pada sore hari itu dia menghasilkan 700 kotak jamu reinkarnasi dari lumpur obat tersebut. Kemudian dia mengambil 20 kotak dan mengunci sisa obat tersebut di dalam brankas. Segera setelah itu dia memberikan perintah kepada bawahannya untuk mulai mempublikasikan pengumuman mencari relawan untuk uji coba obat kanker baru di dalam negeri dan meminta para relawan untuk menyediakan penjelasan tentang keadaan keluarga mereka serta riwayat medis asli mereka untuk keperluan verifikasi. Sesuai rencananya, Liam berencana untuk mengumpulkan pendaftar dalam waktu 1 minggu, kemudian memilih 100 orang yang paling sesuai dari mereka dan mengundang mereka ke Makassar untuk menjalani uji coba obat. Meskipun disebut uji coba, dia sangat paham bahwa ini adalah kesempatan hidup kedua bagi 100 orang tersebut atau bahkan bagi 100 keluarga. Setelah semuanya diatur, dia membawa 20 kotak jamu reinkarnasi dan bergegas menuju bandara untuk terbang ke Amerika Serikat. Pada saat pesawat lepas landas, Liam masih merasa sedikit cemas. Dia belum sepenuhnya memahami efektivitas jamu reinkarnasi, jadi dia tidak tahu apakah dia akan berhasil menyelesaikan misi yang diberikan Andi di Amerika Serikat. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa 20 kotak jamu reinkarnasi tersebut akan menimbulkan dampak besar di Amerika Serikat.
Pada malam hari yang sama, pesawat Concorde milik keluarga Rewa diam-diam tiba di Makassar, mempersiapkan perjalanan Andi ke Timur Tengah untuk bisa menyelesaikan masalah dengan pasukan Galesong dan basisnya dengan cepat. Andi Rewa bukan hanya mengatur pertemuan dengan Wan Pojun di Bandara Beirut keesokan harinya, tetapi juga menghubungi Hamid sebelumnya. Dia meminta Hamid untuk mempersiapkan lokasi pertemuan, kemudian menelpon Sayyid, seorang pejabat tinggi di tentara pemerintah yang sekarang sudah naik pangkat. Sayyid kini menjadi pahlawan nasional. Dia terkenal setelah berhasil menangkap 15.000 tentara pasukan Galesong tanpa pertumpahan darah, yang membuat namanya dikenal luas. Selain itu, dia juga dipromosikan di tubuh tentara pemerintah dan kini masa depannya cerah. Namun, saat ini dia sedang kebingungan dengan 15.000 tahanan dari pasukan Galesong. Begitu banyak tawanan sudah melebihi kapasitas sistem penjara mereka, sehingga mereka hanya bisa membangun penjara sementara di daerah pegunungan dengan tenda dan kawat berduri untuk menahan mereka. Untuk memberi makan 15.000 tahanan tersebut, mereka membutuhkan biaya yang sangat besar setiap harinya. Selain itu, untuk mengelola penjara sementara ini, mereka juga harus mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya yang semakin memberatkan tentara pemerintah yang sudah kesulitan. Awalnya mereka ingin berbicara dengan Wan Pojun tentang kemungkinan membayar denda agar Wan Pojun bisa segera membawa 15.000 tahanan tersebut pergi. Tapi belakangan ini, Wan Pojun sibuk dengan tugas-tugas lainnya yang diberikan Andi, sehingga mereka tidak bisa menghubungi Wan Pojun. Ketika Sayyid merasa bingung tentang bagaimana menangani 15.000 tahanan tersebut, Andi Rewa menelponnya. Dengan sangat sopan Sayyid menerima telepon tersebut. "Halo Tuan Andi, ada apa kau menelponku?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tuan Sayyid, aku menelpon untuk berdiskusi tentang masalah pasukan Galesong." Sayyid terkejut. "Pasukan Galesong?" Lalu dia langsung bertanya, "Tuan Andi, apakah kau mempunyai saran tentang masalah pasukan Galesong? Sejujurnya, 15.000 tawanan ini sudah membuat aku pusing setengah mati." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Apakah kau punya waktu besok? Kalau kau bisa, kita bisa bertemu di markas Hamid untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Aku juga akan mengundang Wan Pojun, pemimpin pasukan Galesong." Sayyid terkejut. "Tuan Andi, kau mengenal Wan Pojun?" Andi Rewa menjawab, "Aku baru saja bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Jadi aku pikir aku bisa bertindak sebagai penengah untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana menurutmu?" Sayyid segera setuju tanpa ragu. "Tentu saja aku setuju." Bagi Sayyid, tawanan ini sudah menjadi masalah yang sangat sulit. Kalau pemerintah terus menahan mereka, pemerintah harus terus-menerus mengeluarkan biaya. Namun kalau pemerintah membebaskan mereka dan mengusir mereka ke luar negeri, itu akan jadi merugikan lagi. Jadi dia merasa terjebak di tengah-tengah. Keesokan harinya Andi Rewa meninggalkan rumah dengan alasan ada urusan penting. Setelah mengemudi menuju bandara, dia langsung naik pesawat Concorde dan terbang cepat menuju Lebanon. Pada tengah hari, Andi Rewa sudah tiba di Lebanon dan bertemu dengan Wan Pojun. Setelah itu, mereka langsung naik helikopter menuju markas Hamid. Hamid sudah siap menunggu kedatangan Andi dengan segala persiapan yang sudah dia lakukan. Di pesawat, Wan Pojun melaporkan kepada Andi, "Tuan Andi, aku sudah berkomunikasi dengan Nona Bella. Dalam waktu 1 bulan, 43 kapal kargo dari Diva Shipping akan melewati Teluk Aden. Tentara pengawal kami akan menghubungi kru kapal terlebih dahulu untuk memberikan pengawalan." Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Berapa banyak tentara pengawal yang dibutuhkan untuk satu kapal?" Wan Pojun menjawab, "Biasanya dalam industri pengawalan bersenjata, diperlukan 3 hingga 6 orang. Begitu mereka melihat bajak laut mendekat, mereka akan memberi sinyal tembakan. Begitu bajak laut tahu ada tentara bersenjata, biasanya mereka tidak akan menyerang lagi." Wan Pojun melanjutkan,
Aku sudah mengatur 3 orang per tim. Tentara pasukan Galesong lebih unggul dalam kemampuan tempur dibandingkan pengawal bersenjata lainnya. Jadi 3 orang saja sudah cukup untuk menghadapi bajak laut. Andi Rewa memberi instruksi, kalau kalian bertemu dengan bajak laut, pastikan kalian menang dengan gemilang, agar nama pasukan Galesong terkenal dalam bidang pengawalan bersenjata. Wan Pojun dengan serius berkata, tenang saja Tuan Andi, aku sudah memberikan perintah kepada para bawahan. Kalau kami bertemu bajak laut, kami akan memastikan untuk memusnahkan mereka semua tanpa sisa. Andi Rewa mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu memusnahkan mereka semua. Kemudian Andi melanjutkan, bajak laut ini terkenal dengan kebiasaannya menangkap kru kapal dan meminta tebusan. Jadi kenapa kita tidak memberikan mereka kesempatan untuk naik ke kapal, lalu kita tangkap mereka dan meminta tebusan? Wan Pojun sedikit terkejut. Kemudian dengan bersemangat dia berkata, itu ide yang bagus. Dengan cara ini, nama pasukan Galesong bisa semakin terkenal. Andi Rewa mengangguk dan berkata, kalau mereka membayar tebusan, lepaskan mereka. Kalau tidak, habisi mereka. Dan mulai sekarang, pasukan Galesong harus lebih kejam dari mereka. Kita harus mempermainkan mereka sampai mereka benar-benar takut kepada kita. Baru mereka akan tunduk. Kemudian Andi Rewa melanjutkan, aku sudah mempelajari sedikit tentang bajak laut di Teluk Aden. Mereka banyak dan sangat pendendam. Kalau mereka berani membalas dendam kepada pasukan Galesong atau kapal kargo Diva Shipping, kirimkan beberapa tentara elit untuk menyusup ke markas mereka dan bunuh pemimpin mereka. Kalau pemimpin lama dibunuh dan pemimpin baru berani melawan kita, bunuh juga dia. Terus lakukan sampai tidak ada lagi pemimpin yang berani melawan kita. Yang paling dipercaya oleh Andi Rewa adalah membunuh fisik dan menghancurkan mental. Untuk membuat orang-orang kejam dan buas itu tunduk, satu-satunya cara adalah dengan menjadi lebih kejam dan lebih buas daripada mereka. Para perompak yang beroperasi di Teluk Aden, perilakunya tidak jauh berbeda dengan bandit-bandit zaman dahulu. Membunuh dan merampok adalah cara mereka bertahan hidup. Beberapa tahun belakangan, para perompak ini semakin merajalela. Jumlah peristiwa pembajakan meningkat dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, hampir setiap hari ada kapal kargo yang diserang, dan serangan-serangan itu pun seringkali berhasil. Andi Rewa kerap melihat berita tentang pembajakan oleh perompak. Bahkan insiden penembakan terhadap sandera juga sering terjadi. Karena itu, Andi Rewa berharap pasukan Galesong bisa turun tangan untuk membuat para perompak itu gentar ketakutan. Karena ini adalah wilayah di luar hukum, maka lihat saja siapa yang lebih kejam. Setelah terbang selama beberapa puluh menit, pesawat pun hampir tiba di atas pangkalan Hamid. Saat itu fajar baru menyingsing di timur tengah. Dengan bantuan cahaya matahari pagi, Wan Pojun menatap tanpa berkedip ke beberapa dataran tinggi di sekitar pangkalan Hamid. Dia selalu penasaran, seperti apa sebenarnya pertahanan Baja Hamid yang mampu membuat pasukan Galesong kehilangan ribuan tentara bayaran. Namun, ketika dia mengamati dengan seksama, dia mendapati bahwa beberapa dataran tinggi dan lembah yang dikelilingi dataran itu sama sekali tidak tampak seperti pangkalan militer. Bahkan keberadaan tentara pun hampir tidak terlihat. Satu-satunya objek besar yang tampak hanyalah sejumlah truk pengangkut batu dan tanah yang lalu lalang di mulut lembah. Selain itu tidak ada apapun yang bisa dilihat. Justru karena tidak ada yang terlihat, hati Wan Pojun semakin terguncang. Karena ini membuktikan kalau Hamid sudah memindahkan semua kekuatannya ke dalam konstruksi permanen di dalam gedung, di dalam gunung. Sekalipun puluhan ribu pasukan menyerang, mereka tetap tidak akan bisa menemukan target. Selain itu, tidak seorang pun yang tahu berapa banyak titik senjata yang tersembunyi di dalam gunung-gunung ini, atau berapa banyak persenjataan dan logistik yang sudah disimpan di sana. Ketika dia masih diliputi keterkejutan, helikopter sudah melayang di atas lembah milik Hamid
dan perlahan mendarat di dataran lembah itu. Bangunan dan reruntuhan yang dulunya memenuhi lembah, kini hampir seluruhnya sudah dibersihkan, dan area itu kini sudah menjadi dataran lapang. Terlihat jelas kalau tempat itu sudah diubah menjadi lokasi pelatihan, lengkap dengan lapangan, area tembak, dan berbagai rintangan latihan. Hamid pun sudah menunggu cukup lama. Melihat Andi Rewa turun dari helikopter bersama seorang pria, dia segera menghampiri dan menyambut dengan hangat. "Saudaraku, kita bertemu lagi." Setelah sekian hari tidak bertemu, Hamid terlihat sedikit lebih gemuk. Ini menunjukkan kalau akhir-akhir ini hidupnya cukup nyaman. Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Saudara Hamid, kelihatannya kau sedang berada dalam suasana hati yang baik. Ini kabar baik. Ada kabar baik apa belakangan ini?" Hamid berkata dengan serius, "Tidak perlu berperang saja sudah merupakan kabar baik. Lagi pula, lihatlah, tempat ini sudah semakin terlihat seperti pangkalan sesungguhnya. Semakin aman tempat ini dibangun, semakin tenang hatiku." Andi Rewa mengangguk, lalu memperkenalkan pria di sampingnya kepada Hamid. "Saudara Hamid, biar kuperkenalkan. Ini adalah pemimpin pasukan Galesong, namanya Wan Po-jun." Setelah itu dia pun berkata kepada Wan Po-jun, "Wan Po-jun, ini adalah Komandan Hamid. Dahulu memang ada sedikit konflik antara pasukan Galesong dan saudara Hamid, tapi itu semua masa lalu. Mulai sekarang, mari kita lupakan semuanya dan menjalin persahabatan." Tanpa ragu Wan Po-jun melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Komandan Hamid, aku sudah lama mendengar nama besarmu." Ketika Hamid memandangi Wan Po-jun, hatinya sedikit gugup. Meskipun dirinya kini cukup percaya diri, namun belum sampai pada titik berani meremehkan Wan Po-jun. Bagaimanapun, pasukan Galesong memiliki puluhan ribu tentara dan dipenuhi para ahli. Meskipun dulu mereka kehilangan ribuan pasukan karena meremehkan Hamid, tapi kekuatan mereka tetap jauh melampaui diri Hamid. Lagi pula, Hamid sudah lama mendengar kalau pasukan Galesong penuh dengan ahli bela diri. Dia juga cukup khawatir kalau suatu hari nanti mereka akan membalas dendam. Kini Andi Rewa datang untuk menengahi dan menyarankan agar mereka berdamai. Tentu saja dia sangat setuju. Dia pun segera menjabat tangan Wan Po-jun dan berkata dengan semangat, "Halo, Tuan Wan Po-jun. Maafkan atas semua kesalahan di masa lalu. Aku harap Tuan Wan Po-jun tidak menyimpannya di dalam hati." Wan Po-jun menjawab dengan sungguh-sungguh, "Komandan Hamid, tenang saja. Karena Tuan Andi sudah mengatakan kalau semua kejadian di masa lalu harus ditutup, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi." Hamid terkejut melihat Wan Po-jun begitu cepat berdamai dan bahkan menunjukkan rasa hormat kepada Andi Rewa dalam ucapannya. Dia tidak mengerti kenapa Wan Po-jun begitu menghormati Andi. Saat itulah Andi Rewa tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saudara Hamid, Wan Po-jun dan pasukan Galesong di bawah komandonya sudah bersumpah setia kepadaku. Mulai sekarang dia adalah bagian dari kita." Ucapan Andi itu membuat Hamid melongo karena terkejut. Awalnya dia mengira Andi Rewa datang untuk menjadi penengah, tapi dia tidak pernah membayangkan kalau Wan Po-jun dan pasukan Galesong sudah menyatakan setia kepada Andi Rewa. Dia pun refleks bertanya, "Saudaraku, apakah ini sungguhan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?" Saat dia masih belum percaya, Wan Po-jun berkata, "Komandan Hamid, Tuan Andi tidak bercanda. Pasukan Galesong memang sudah bersumpah setia kepada beliau." Hamid benar-benar tercengang. Dia menatap Andi Rewa dan bergumam, "Saudaraku, bagaimana kau bisa melakukan ini?" Andi Rewa tersenyum. "Soal itu nanti saja. Ngomong-ngomong, kapan Sayyid tiba?" Hamid melihat jam tangannya dan menjawab, "Sekitar 10 menit lagi." Andi Rewa mengangguk, "Baik, kita tunggu di sini saja." 10 menit kemudian, sebuah helikopter lain mendarat perlahan di lembah. Sayyid dengan berpakaian militer melompat turun dari helikopter dan dengan ramah menghampiri Andi Rewa. "Tuan Andi."
Akhirnya kita bertemu lagi." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum, lalu menyapa sebentar dan memperkenalkan Wan Pojun kepadanya. Sayid belum pernah bertemu dengan Wan Pojun sebelumnya, dan ketika dia mengetahui kalau pria muda di samping Andi adalah pemimpin pasukan Galesong, dia sedikit terkejut dan belum bisa mencerna semuanya. Andi Rewa menepuk bahu Sayid sambil tersenyum. "Aku mengundangmu ke sini agar kita bisa menyelesaikan semua permasalahan antara kalian dan pasukan Galesong sekaligus, dan juga untuk memberimu pilihan yang lebih baik. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan di ruang rapat Komandan Hamid?" Sayid segera mengiyakan, "Baik." Setelah keempatnya masuk ke ruang rapat, Andi Rewa langsung berbicara kepada Sayid. "Sayid, ke-15.000 tawanan dari pasukan Galesong itu tentu menjadi beban besar bagi kalian, bukan?" Sayid tentu tidak ingin mengakuinya di depan Wan Pojun, jadi dia berkata dengan santai, Sebenarnya tidak masalah. Kami sudah menyiapkan area khusus untuk menahan mereka, semuanya tertata rapi." Andi Rewa tersenyum. "Sayid, hari ini di sini, baik aku, Hamid maupun Wan Pojun bukan lagi musuh kalian. Kalian semua adalah teman. Kita semua adalah teman." Kemudian dia melanjutkan, "Sejak Hamid berhasil menahan serangan tentara pemerintah dan pasukan Galesong, faksi-faksi oposisi lain juga mulai memperkuat pertahanan. Di masa depan, mereka semua akan membangun pangkalan di daerah pegunungan yang sulit diserang. Kalian akan kesulitan menaklukkan mereka. Sementara itu kalian sendiri tidak punya pertahanan alami yang kuat, dan situasi kalian hanya akan semakin terjepit." Wajah Sayid tetap tenang, tetapi di dalam hati dia memang mengkhawatirkan hal ini. Saat ini kedua belah pihak memang sedang dalam situasi saling bertahan. Awalnya pemerintah tidak terlalu cemas karena mereka merasa oposisi hanya bisa bertahan. Sekalipun tidak bisa menyerang, mereka masih merasa punya kendali. Namun peristiwa besar terbaru-baru ini di negara Timur Tengah lain membuat mereka ketar-ketir. Negara itu mengalami perubahan drastis, dan pihak yang awalnya hanya bertahan di pegunungan akhirnya memenangkan pertempuran. Hal itu sangat mengguncang mereka dan membuat situasi menjadi tegang. Lalu Andi Rewa berkata dengan serius, "Sayid, kalau kalian bersedia, pasukan Galesong bisa menjadi setengah sekutu kalian." Sayid bertanya heran, "Apa maksudnya setengah sekutu?" Andi Rewa tersenyum dan menjelaskan, "Mereka akan menjadi rompi anti peluru kalian. Meskipun tidak ikut menyerang, mereka akan membantu kalian sepenuhnya dalam pertahanan bila kalian menghadapi bahaya, dan mereka juga akan menahan serangan mematikan dari musuh."